Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Larastika dengan NIM 22029155. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi integral IPA 2 dengan mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Mukni MPD. Yang pertama yaitu menghitung luas. Pada pokok bahasan penggunaan integral tentu telah dibicarakan tentang luas permukaan benda putar. Sekarang akan ditinjau masalah yang berpadanan untuk permukaan yang lebih umum. Misalkan G suatu permukaan dengan persamaan Z sama dengan Fe, Y yang proyeksinya suatu daerah tertutup terbatas S di bidang E, Y seperti gambar berikut. Seperti gambar yang terlihat, maka luas permukaan G ditulis AG sebagai berikut: integral IPA 2 daerah S akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dA dengan Fx turunan parsial Fe, Y terhadap X dan Fy turunan parsial Fe, Y terhadap Y. dA atau dx dy atau dy dx bersesuaian dengan batas S. Lalu kita masuk kepada contoh soal. Tentukan luas permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di bawah bidang Z sama dengan 9. Maka kita dapat membuat grafik seperti yang terlihat. Yang pertama grafik lingkaran. Yang kedua di ini grafik Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di bawah bidang Z sama dengan 9. Lanjut penyelesaiannya. Misalkan G adalah bagian permukaan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat yang berada di bawah bidang Z sama dengan 9. G diproyeksikan ke bidang XY, menghasilkan daerah S dalam bidang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Misalkan Fx, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka Fx sama dengan 2X dan Fy sama dengan 2Y. Maka kita dapat mencari luas permukaan tersebut dengan integral IPA 2 dengan batas tetanya 0 sampai 2 phi dan batas R-nya 0 sampai 3 dengan dengan rumus dengan persamaan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 karena di dA. Karena di sini dRd theta, maka diubah menjadi akar 4R kuadrat ditambah 1R. Lalu kita integralkan persamaan tersebut menjadi dikeluarkan 1/8 dikali 2/3 dikali 4R kuadrat ditambah 1 pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 3 d theta. Lalu kita substitusikan batasnya, maka didapat hasil 1/12 dikali 37 pangkat 3/2 dikurang 1 d theta. Lalu kita integralkan dan memasukkan batasnya, maka didapat hasilnya π/6 dikali 37 pangkat 3/2 dikurang 1 atau 117,32. Lanjut yang kedua, menghitung volume. Jika Fe, Y besar 0 pada daerah D, maka volume bangun ruang yang dibatasi oleh bidang Z bagian Fe, YB bagian atas bidang Z sama dengan 0 atau E, Y tegak bagian bawah dan berada di dalam tabung yang proyeksi penampang tegaknya perbatasan dari D adalah F sama dengan Fe, Y dA. Contoh soal. Tentukan volume benda pejal yang berada pada kuadran 1 dan dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat dengan tabung E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang-bidang koordinat. Maka didapat grafiknya yaitu grafik setengah lingkaran dengan jari-jari 2 dengan persamaan E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0, batas tetanya yaitu 0 sampai π/2. Lalu kita dapat membuat gambar paraboloid dengan persamaan X sama dengan 4 dikurang Y kuadrat. Dengan persamaan silindernya E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Lalu penyelesaiannya yaitu R dikali cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat sama dengan 4. R kuadrat dikali cos theta kuadrat ditambah R kuadrat dikali sin theta kuadrat sama dengan 4. R kuadrat dikali di dalam kurungkan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 4. Maka dapat disederhanakan menjadi R kuadrat dikali 1 sama dengan 4 dan didapat R sama dengan 2. Di mana batas untuk R yaitu 0 sampai 2 dan batas theta 0 sampai π/2. Lalu kita aplikasikan pada integral IPA 2 untuk mencari volume dengan persamaan R pangkat 3 dr d theta. Lalu kita
Lalu kita integralkan R kuadrat menjadi 1/4 R pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2. Lalu kita substitusikan batasnya, maka didapat integral 0 sampai 2 phi 4 d theta. Lalu kita integralkan menjadi 4 theta dengan batas 0 sampai 2 phi. Lalu kita substitusikan batasnya ke persamaan. 4 theta 4 dikali phi per 2 dikurang 4 dikali 0. Dan mendapatkan hasil 2 phi satuan volume atau 6,28. Selain untuk menentukan luas bidang dan volume ruang dari fungsi dua variabel, integral lipat 2 juga memiliki banyak manfaat dan aplikasinya di berbagai bidang. Beberapa aplikasi integral lipat 2 yang akan dibahas antara lain, yang pertama massa dan pusat massa, yang kedua momen inersia. Pertama yaitu massa. Massa suatu benda adalah banyaknya partikel atau materi atau partikel zat yang tergandung dalam suatu benda. Dalam suatu benda, banyaknya materi tersebut ditentukan oleh kerapatan benda. Densitas tersebut dapat dinyatakan dalam fungsi dua variabel. Misalkan, terdapat benda pejal S dengan densitas theta x, y, maka massa benda tersebut dapat diperoleh M sama dengan integral lipat 2 daerah R theta dA. Lanjut, contohnya, terdapat sebuah lamina dengan densitas theta x, y sama dengan x, y yang dibatasi oleh sumbu x garis x sama dengan 8 dan kurva y sama dengan x pangkat 2/3. Tentukan massa lamina tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama kita menggambarkan grafik daerah yang membatasi lamina tersebut. Dapat dilihat, ini grafik yang dapat dibuat dari X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Maka diperoleh dengan batas X-nya yaitu besar 0 sampai 8 dan batas Y-nya 0 sampai X pangkat 2/3. Lalu dengan demikian massa lamina, massa sama dengan integral lipat 2 S X Y dA sama dengan dengan batas X-nya 0 sampai 8 dan batas Y-nya 0 sampai X pangkat 2/3 dengan persamaan XY. Lalu kita integralkan persamaan XY menjadi XY kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai X pangkat 2/3 dx. Lalu kita substitusikan batas menjadi, maka didapat hasilnya 1/2 integral 0 sampai 8 X pangkat 7/3 dx. Lalu kita integralkan persamaan X pangkat 7/3 sehingga didapat hasilnya 3/10 X pangkat 10/3 dengan batas 0 sampai 8. Lalu kita substitusikan batas, maka didapat hasilnya 768/5 sama dengan 153,6. Lanjut ke yang kedua, yaitu pusat massa. Pusat massa suatu benda adalah koordinat X, Y menunjukkan posisi kedudukan zat yang menjadi pusat dari suatu benda. Misalnya, terdapat benda pejal S dengan densitas theta X, Y. Adapun massa benda tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat, ini gambarnya. Lanjut, pusat massa. Adapun pusat massa benda tersebut dapat ditentukan dari X bar sama dengan MY per M sama dengan integral lipat 2S X sigma X, Y dA per integral lipat 2S sigma X, Y dA dengan Y bar sama dengan MX per M sama dengan integral lipat 2S Y sigma X, Y dA per integral lipat 2S sigma X, Y dA. Maka diperoleh gambar seperti yang terlihat. Lalu masuk kepada contoh soal. Tentukan senteroid dari daerah berada pada kuadran pertama dengan batas garis lurus Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Penyelesaiannya, yang pertama kita menggambarkan grafik daerah tersebut. Maka didapat grafiknya seperti pada gambar, ini titiknya 1,1 dan ini garis Y sama dengan X dan ini kurva Y sama dengan X kuadrat. Maka diperoleh batas X-nya 0 sampai 1 dan batas Y-nya X kuadrat sampai X. Lalu kita cari massanya terlebih dahulu. M sama dengan memasukkan batasnya
Integral lipat 2 dengan batas X-nya 0 sampai 1 dan batas Y-nya E kuadrat sampai X. 1. Lalu kita integralkan 1 menjadi terhadap Y, maka didapat Y, kita substitusikan batasnya, sehingga didapat X dikurang E kuadrat dx. Lalu kita integralkan X dikurang E kuadrat terhadap X, maka didapat E kuadrat per 2 dikurang X pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai 1. Maka kita substitusikan batas ke persamaan, maka didapat hasil akhirnya 1 per 6. Lanjut ke penentuan pusat massa. Kita mencari mx-nya dan mencari my. Telah diketahui tadi, ketika mencari mx dikali dengan y. Jadi 1 dikali Y. Maka persamaannya yaitu Y. Y kita integralkan menjadi Y kuadrat per 2 dengan batas E kuadrat sampai X dx. Lalu kita substitusikan batasnya, mendapat hasil E kuadrat per 2 dikurang X pangkat 4 per 2 dx. Lalu kita integralkan terhadap dx, maka didapat hasilnya X pangkat 3 per 6 dikurang X pangkat 5 per 10 dengan batas 0 sampai 1. Maka diperoleh hasil akhirnya 1 per 15. Kemudian kita mencari MY. MY itu X dikali X. Maka kita integralkan X terhadap DY, maka didapat XY. Kita masukkan batasnya X kuadrat dan X. Maka diperoleh hasilnya X kuadrat dikurang X pangkat 3 dx. Lalu kita integralkan terhadap dx, maka didapat X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4. Dengan batas 0 sampai 1, kita substitusikan batas, maka diperoleh hasil akhirnya 1 per 12. Sehingga diperoleh X bar sama dengan MY per M, sama dengan 1 per 12 per 1 per 6, maka hasilnya 1 per 2. Dengan Y bar sama dengan Mx per M, sama dengan 1 per 15 per 1 per 6, sama dengan 2 per 5. Maka didapat pusat massanya yaitu setengah 2 per 5. Lalu kita masuk kepada momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Poros benda tersebut dapat terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Momen inersia suatu benda dapat ditentukan sebagai berikut. Ix sama dengan integral lipat 2 daerah S, Y kuadrat theta sigma X, Y dA dengan IY sama dengan integral lipat 2S X kuadrat theta X, sigma X, Y dA dengan I sama dengan Z integral lipat 2S X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali sigma X, Y dA sama dengan 1 per 1X ditambah, maka didapat rumus IZ sama dengan 1X ditambah 1Y. Lanjut ke contoh. Terdapat sebuah lamina dengan identitas sigma X, Y sama dengan X, Y dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2 per 3. Tentukan momen inersia benda tersebut, sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Maka kita peroleh grafik seperti yang terlihat pada gambar, lalu kita memperoleh batasnya yaitu X, batas X-nya 0 sampai 8 dan batas Y-nya 0 sampai X pangkat 2 per 3. Lalu dengan demikian momen inersianya terhadap sumbu X yaitu Ix sama dengan integral lipat 2 daerah S X Y pangkat 3 dA dengan batas X-nya 0 sampai 8 dan batas Y-nya 0 sampai X pangkat 2 per 3 dengan persamaan X Y pangkat 3. Lalu kita integralkan persamaan tersebut terhadap Y, maka didapat X pangkat 11 per 3 dx dengan mengeluarkan 1 per 4. Maka kita integralkan persamaan X pangkat 11 per 3 terhadap dx, lalu kita substitusikan batasnya 0 sampai 8, maka didapat hasil akhirnya 877,71. Yang kedua, terhadap sumbu Y. Y sama dengan integral lipat 2 terhadap daerah S, X pangkat 3 Y dA. Sama dengan batas X-nya sama terhadap sumbu X tadi, kita integralkan X pangkat 3Y terhadap Y,
maka didapat hasilnya X pangkat 13/3 dengan mengeluarkan setengah, maka hasil akhirnya 6144. Dan terakhir terhadap sumbu Z, tadi sudah kita ketahui IZ sama dengan IX ditambah IY, maka 49,152/7 sama dengan 7021,71. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.